7 ciri orang yang memanfaatkan kita. Penting untuk diingat bahwa beberapa ciri orang yang suka memanfaatkan kita mungkin juga muncul dalam konteks hubungan sosial yang sehat. Orang yang memanfaatkan kita cenderung menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda sikap tertentu. Oleh karena itu, kamu harus jeli dalam penilaian yang didasarkan pada pola perilaku orang tersebut. Nah, berikut beberapa ciri orang yang memanfaatkan kita. 1. Menghubungi saat butuh. Orang yang memanfaatkan kita biasanya akan datang atau menghubungi kita ketika mereka membutuhkan sesuatu. Akan tetapi tidak pernah muncul jika tidak membutuhkan kita, apalagi pada saat kita membutuhkan bantuan malah tidak akan nampak batang hidungnya. Kalian harus mencermati pergerakan-pergerakan terselubungnya agar tidak tertipu daya. 2. Terus meminta bantuan. Memberikan bantuan kepada orang lain sangatlah mulia, namun kamu harus hati-hati dengan orang-orang yang memanfaatkan hal itu. Kadang tanpa berpikir panjang dalam membantu seseorang, kita lupa bahwa orang itu telah memanfaatkan kita. Orang yang memanfaatkan kita terus-menerus meminta bantuan apapun atau kebaikan lain, namun sayangnya, hal itu tidak dibarengi dengan memberikan sesuatu sebagai balasan atau niat untuk mengembalikannya. Jadi kamu harus lebih pintar melihat dalam membantu sesamanya, jangan sampai kamu dimanfaatkan karena kebaikanmu. 3. Bergantung secara berlebihan. Orang yang memanfaatkan kita biasanya terlalu bergantung pada diri kita untuk semua kebutuhan mereka tanpa ada upaya untuk menjadi mandiri atau memberikan kontribusi. Orang yang seperti ini biasanya akan ikut kemanapun kamu akan pergi. Dan saat pergi bersama dia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa jika telah mendapatkan apa yang dimau. Mereka tidak akan sungkan untuk meminta apapun padamu. 4. Tidak peduli terhadap kebutuhan atau perasaan kita. Salah satu ciri orang yang memanfaatkan kita adalah tidak peduli dengan kebutuhan, perasaan, atau batasan pribadi. Orang yang suka memanfaatkan kita mungkin tidak memiliki niat baik, karena mereka hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri atau hal-hal yang menguntungkan bagi dia. Perilaku ini biasanya terjadi di lingkungan kerja. Hanya karena untuk mendapatkan simpati atasan atau pencitraan, kadang mereka memanfaatkan kita hanya untuk simpati atasan tanpa memikirkan perasaan kita. Contohnya ketika dia mendekatimu untuk menanyakan hasil pekerjaanmu, namun pada saat forum dia yang menjelaskan tentang pekerjaan yang telah kamu lakukan tanpa ditanya oleh atasan. 5. Tidak jujur atau manipulatif. Orang yang tidak memiliki kejujuran dan manipulatif dalam pertemanan atau sebuah hubungan akan membawa kepada hubungan yang tidak sehat. Seringkali tidak jujur, menyembunyikan informasi, atau menggunakan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan termasuk salah satu tanda atau ciri orang yang memanfaatkan kita. Orang tidak jujur atau manipulatif dalam memanfaatkan kita, selalu tidak memandang serius integritas dalam hubungan pertemanan atau pekerjaan. Jadi kamu harus hati-hati dengan orang yang tidak jujur atau tipe orang yang manipulatif. 6. Tidak konsisten dalam hubungan. Jika hubungan hanya bersifat konsisten ketika mereka membutuhkan sesuatu, tetapi tidak ada keberlanjutan atau investasi saat tidak ada kepentingan pribadi, itu bisa menjadi tanda hubungan tidak sehat. Orang yang memanfaatkan kita tak pernah ada niat untuk berinteraksi secara intens ketika memang tidak membutuhkan kontribusi dari kita. Mereka cenderung seperti jalangkung yang datang tak diundang, tapi ketika dia tidak membutuhkan kita, dia tidak pernah menengok kepada kita. Jadi tidak ada konsistensi atau interaksi secara konsisten dengan orang yang suka memanfaatkan kita. 7. Kontribusi tidak setara. Jika kamu merasa selalu memberikan lebih banyak dalam segala hal, baik secara finansial, emosional, atau lainnya, sedangkan mereka memberikan sedikit atau cenderung tidak memberikan kontribusi sama sekali, hal itu bisa menjadi tanda ketidaksetaraan dan potensi pemanfaatan. Ketika kamu lelah dengan keadaan itu, kamu harus memahami atau merenunginya apakah kamu telah dimanfaatkan. Jangan sampai kamu menyesalinya setelah kamu kehilangan banyak hal. 8. Tidak adil. Orang yang suka memanfaatkan kita cenderung memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan perasaan atau keadaan orang lain.
Mereka cenderung memikirkan keuntungan diri sendiri, dan cenderung tidak memikirkan keadaan orang lain. Itulah tadi beberapa ciri orang yang suka memanfaatkan kita. Kamu harus lebih menyadari bahwa dalam sebuah hubungan sosial baik pertemanan, keluarga ataupun hubungan romantisme dapat menjadi jalan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih sudah menonton.